Ba'alawi ganti kakek. Ini tentu saja sebuah pertanyaan yang menggelitik, yang menarik semua orang untuk tahu jawabannya seperti apa. Tulisan ini ditulis oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan dimuat dalam RMI NU Banten. Kita baca ya. Kiai Hanan merilis sebuah manuskrip Wali Songo yang di dalamnya terdapat silsilah keluarga Al-Haddad Ba'alawi. Dalam manuskrip tersebut, keluarga Alawi ditulis tidak bin Ubaidillah bin Ahmad. Jadi selama ini yang sering kita tahu ya, sebagaimana penjelasan dari para habaib, itu bahwa urutan nasabnya itu kan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Tapi ternyata dalam tulisan ini, sebagaimana penemuan Kiai Hanan, itu ternyata Al-Haddad Ba'alawi itu tidak ditulis Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad, melainkan ditulis Alawi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Jadi ternyata memang rancu ya nasab Ba'alawi itu ya. Ternyata di sini ditemukan bahwa silsilahnya itu Alawi itu bukan putranya Ubaidillah bin Ahmad, tapi di sini ditulis Alawi bin Isa. Bin itu artinya anak lelaki ya. Alawi anak lelaki Isa Ar-Rumi, Isa Ar-Rumi anak lelaki Muhammad Al-Azraq, Muhammad Al-Azraq anak Isa bin Muhammad An-Naqib, Muhammad An-Naqib anaknya Ali Al-Uraidi. Jadi memang rancu ternyata ya. Penemuan Kiai Hanan ini memperkuat tesis penulis bahwa nasab Ba'alawi ini memang ada nasab problematik. Problematika nasab ini terjadi dari berbagai sudut, baik historis, geografis, antropologis, dan susunan amudun nasab atau nama-nama silsilah nasab. Bahkan dalam penyusunan biografi tokoh-tokoh amudun nasab itu terindikasi adanya dugaan lead on purpose dengan beberapa kasus tulisan yang berupa kitab atau artikel pendek tentang biografi mereka yang tanpa referensi. Jadi ini agak panjang ya tulisan di RMI NU Banten ini ya. Namun intinya atau garis besarnya itu adalah yaitu tadi yang di awal tadi. Selama ini kan yang sering kita ketahui dan sering dijelaskan oleh para habaib dari Yaman itu kan nasab Ba'alawi itu kan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad itu kan. Tapi ternyata di sini Kiai Hanan itu menemukan dalam manuskripnya itu ternyata Alawi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Artinya apa? Artinya satu orang memiliki dua kakek. Ini kan sudah tidak masuk logika dan sudah tidak masuk akal. Nah, Kiai Hanan itu siapa? Kiai Hanan itu yang selama ini kita ketahui sebagai salah satu Dzurriyyah Wali Songo yang menyimpan banyak sekali manuskrip kuno tentang Wali Songo. Di situ juga ada silsilah Sunan Giri, Sunan Derajat, dan lain sebagainya. Dan data itu sangat penting sekali ya. Makanya kalau sudah ada data yang konkret, yang valid, itu kenapa kok harus disembunyikan? Kenapa tidak dipublikasikan agar semua orang itu tahu? Karena sekarang itu ya, beberapa tokoh dari Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh para dzurriyyah Kanjeng Nabi lewat jalur Wali Songo, itu kan masih jarang ya yang menyuarakan kebenaran tentang nasab ini ya. Jadi masih jarang yang menyuarakan ke publik, menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu sebenarnya itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Memang ada segelintir tokoh-tokoh di negeri ini yang gencar menyuarakan kebenaran itu. Namun kebanyakan itu kok malah diam, malah seolah-olah menyembunyikan atau menutup-nutupi. Ini kan sangat disayangkan ya. Padahal ini kan sudah fakta yang jelas, sudah data yang valid, tidak perlu diragukan lagi. Jadi tugas kita atau fungsi kita, rakyat pinggiran atau orang-orang NU kultural itu kan meyakini dan mengetahui dan memahami bahwa ternyata para habaib dari Yaman itu adalah keturunan Yahudi, bukan keturunan Kanjeng Nabi.
itu berdasar kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian ditambah juga dengan data dan fakta yang ada, misalkan melalui tes DNA yang sudah dilakukan oleh beberapa oknum Habib. Namun hasil tes DNA itu tidak dipublikasikan karena mungkin suatu tujuan tertentu. Dan di sini sebagai rakyat kita itu kan harusnya itu paham betul tentang keadaan ini. Dan bagi para pemimpin pemerintah, bagi para pemuka agama, bagi para kiai, itu tugasnya itu dua. Yang pertama itu meyakini bahwa habaib dari Yaman itu nasabnya itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, tapi justru ke Yahudi. Terus yang kedua, para kiai, para ulama itu juga bertugas untuk menyebarluaskan berita ini, menerangkan kebenaran ini, menjelaskan kepada masyarakat banyak agar semuanya itu paham. Sebab ini adalah sebuah kebenaran yang harus diungkapkan apa adanya, meskipun ya kadang terasa pahit untuk menerimanya. Tapi ini kan sebuah kebenaran. Sebab apa? Sebab jika sebuah kebenaran itu tidak dipublikasikan, tidak disuarakan, itu nanti bisa dianggap sebagai sebuah kebohongan. Sementara sebaliknya, jika sebuah kebohongan itu dikemas sedemikian rupa, berulang kali diungkapkan ke publik, sering kali dijelaskan kepada masyarakat, itu nanti kebohongan bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi tugas rakyat Indonesia, terutama para ulama, para kiai yang Nahdlatul Ulama, itu adalah itu tadi ya, memberi penjelasan kepada orang-orang di Nusantara ini yang beragama Muslim, memberi penjelasan bahwa nasab habaib Ba'alawi dari Yaman itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, tapi justru nyambungnya itu ke ras Yahudi.